siswa. Baik, selamat pagi, Selamat pagi, Ibu Bapak. Agustin. Sebelum kita melaksanakan observasi, jadi ada tahapan awal yang akan kita lewati, yaitu observasi. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan, tidak lama-lama. Yang pertama, dalam pembelajaran nanti, apa tujuan pembelajaran dari ini? Jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan saya gunakan ada empat. Yang pertama, memahami cara membuat tabel persamaan garis lurus. 2, Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, memahami cara membuat pasangan berurutan. Yang keempat, menggambar persamaan garis lurus. iya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kan pembelajaran itu dilaksanakan seperti biasa, mengalir dari awal sampai akhir. Tapi dalam supervisi kali ini ada area yang ingin dikembangkan. Satu titik fokus dari Ibu, kira-kira bagian mana yang ingin dikembangkan? Apakah di penilaian, refleksi, penggunaan metode, atau yang mana? Ya, untuk yang menjadi area penilaian, yaitu saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Oke, jadi menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, bagian yang terakhir ini strategi. Jadi area pengembangan kan sudah ditetapkan, penggunaan media pembelajaran yang menarik. Nah, kira-kira strategi apa yang akan dipersiapkan oleh Bu Agustin agar supaya fokus area itu bisa terlaksana? Oke, untuk yang pertama tentunya memakai media pembelajaran dengan menggunakan penggunaan LCD. Yang kedua, saya memakai model pembelajaran TGT atau Team Games Turnamen. Dan yang ketiga, saya akan menggunakan pemanfaatan web yaitu World Wall. Jadi ada 3. Ada lagi? Sudah? Iya. Jadi saya mencatat ada 3 strategi penggunaan media pembelajaran menggunakan LCD, kemudian ada games, model pembelajaran tapi berbasis games kan. Kemudian pemanfaatan web dengan menggunakan World Wall. Jadi ada 3. Nah, oke, semoga ini strategi yang dipersiapkan boleh berjalan dengan baik. Tahapan awal ini hanya sampai di sini. Nanti kita berjumpa lagi sebentar pada pelaksanaan observasi. Dengan harapan tentunya strategi ini bisa terlaksana dengan baik dan area pengembangan bisa tercapai. Nanti ada catatan khusus dari saya, itu akan saya catat dan menjadi pegangan bagi saya. Oke, demikian. Terima kasih Bu Agustin. Ya, kita jumpa lagi sebentar. Ya. Ini mulai dari sini apa dari mana? Oke, selamat siang Ibu Agustin. Selamat siang Bapak. Pertama tentunya terima kasih tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Awalnya saya sudah melaksanakan observasi, kemudian observasi tadi, di mana ada area pengembangan yang sempat saya catat oleh Ibu Agustin, yaitu penggunaan media pembelajaran.
dengan strategi memakai media pembelajaran menggunakan LCD, model pembelajaran TGT, dan kemudian pemanfaatan web dengan menggunakan wall kan. Jadi begitu. Itu adalah area dan strategi yang dipersiapkan. Nah, kemudian saya sudah melaksanakan observasi. Berdasarkan itu ada aspek dan strategi. Catatan-catatan yang sudah saya ambil, sudah saya tuliskan. Kemudian kita masuk pada bagian terakhir, yaitu kegiatan pasca observasi. Nah, yang sebelum menanyakan refleksi. Nah, kalau kita pakai angka skala dari 1 sampai 10, menurut Ibu Agustin, berapa nilai capaian yang Ibu sudah capai tadi dalam pembelajaran? Ya. Mungkin kalau dihitung pakai skala sekitar 7,5. 7,5. Nah, menurut Ibu yang idealnya harusnya berapa? Yang idealnya harusnya 9 atau 10. 9 atau 10 ya. Oke. 9 atau 10. Nah, itu berarti perlu upaya. Nah, upaya itu yang akan kita bahas dalam catatan refleksi dan rencana tindak lanjut. Nah, saat ini menurut Ibu bagaimana tadi dalam melaksanakan pembelajaran? Apa refleksinya? Apakah pembelajaran itu berjalan dengan baik? Ada positifnya atau positifnya semua? Atau ada kekurangan-kekurangan yang perlu dikembangkan? Kira-kira seperti apa? Jadi yang menjadi catatan saya dalam pembelajaran tadi yaitu yang pertama, untuk penggunaan media pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Masih ada satu kelompok yang mungkin masih kurang memahami materi sehingga mereka membutuhkan waktu yang cukup lama, yang lebih, untuk mengerjakan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Dan juga untuk peserta didik tadi juga sangat bersemangat ketika menggunakan media web atau World Web. Ya, baik. Jadi secara keseluruhan ada positifnya, ada negatifnya. Ya. Itu refleksi yang Ibu Agustin sampaikan, baik dari media pembelajaran yang sudah baik, kemudian peserta didik yang bersemangat ketika menggunakan media web. Tapi ada kelompok yang kurang memahami materinya, itu Ya. yang jadi titik kelemahan. Nah, bagian yang kedua adalah topik percakapan dan catatan. Nah, saya sudah memberikan catatan berdasarkan area pengembangan dan strategi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, saya mencatat di sini pertama memakai media pembelajaran LCD. Nah, hal itu sudah dilaksanakan, disajikan melalui PowerPoint yang menarik. Kedua, menggunakan model pembelajaran TGT telah dilaksanakan dengan baik, namun harus diperhatikan adalah proses penguasaan kelas. Nah, itu yang menjadi catatan tersendiri. Kemudian pemanfaatan web sudah baik. Proses presentasi menjadi lebih menarik saat penentuan tim yang akan presentasi melalui wall. Jadi itu adalah catatan dari saya. Nah, berdasarkan refleksi ini dan berdasarkan catatan yang ada, kita berpatokan kepada area pengembangan. Nah, kemudian kira-kira apa rencana Ibu ke depan, tindak lanjut? Oke, untuk tindak lanjut ke depan, yang pertama tentunya lebih memperhatikan untuk penguasaan kelas. Yang kedua, mempersiapkan media atau kuis-kuis yang lebih menantang untuk peserta didik. Dan yang ketiga, lebih memperhatikan waktu agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Oke, tindak lanjut ada 3 poin ya. Penguasaan kelas, mempersiapkan media, dan memperhatikan waktu. Ya. Jadi itu tindak lanjut. Oke, itu adalah pasca observasi. Dan yang terakhir, kita masuk ke dalam lembar rencana pengembangan diri. Nah, bagaimana? Adakah aktivitas pengembangan yang akan Ibu laksanakan ke depan? Ya. Poin apa yang Ibu ingin kembangkan? Untuk poin yang akan saya kembangkan yaitu refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran. Ya. Nah, tujuan apa yang hendak dicapai? Apa Ya. maksud dan tujuan melaksanakan refleksi? Ya.
untuk tujuan yang hendak dicapai dengan refleksi ini agar pertama itu peserta didik itu dapat dilatih untuk mengungkapkan pendapat atau aspirasi pada proses belajar yang telah selesai dan sedang berlangsung. Seperti itu. Jadi itu tujuannya. Nah sekarang dari tujuan yang hendak dicapai dan aktivitas yang menjadi target, apa yang menjadi ukuran keberhasilan? Apa ukuran keberhasilan bahwa aktivitas pengembangan itu telah terlaksana dengan baik? Nah, untuk ukuran keberhasilannya, yang pertama peserta didik itu dapat memiliki pengetahuan dan wawasan baru yang lebih luas. Selanjutnya, perilaku siswa itu dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adakah faktor pendukung yang bisa membantu sehingga Ibu bisa mencapai keberhasilan dari aktivitas pengembangan? Untuk faktor pendukungnya, yang pertama motivasi belajar yang tinggi, Motivasi, yang kedua metode pembelajaran yang tepat, metode, ya, yang ketiga lingkungan belajar yang nyaman. lingkungan belajar. Oke, terakhir waktu pelaksanaan pengembangan itu seperti apa? Apakah dalam jangka waktu seminggu, sebulan, atau 1 semester, atau dalam setiap tatap muka? Ya, untuk waktu tentunya sepanjang semester yang akan baca. Ya, sepanjang semester. Oke, terima kasih Ibu Agustin. Demikian kita sudah melaksanakan mulai dari observasi, kemudian pasca observasi, dengan harapan apa yang sudah menjadi refleksi dari Ibu bisa dikembangkan ke depan, dalam arti ada perubahan signifikan dari apa yang sudah dilakukan sekarang, tapi kemudian juga kita melihat lembar rencana pengembangan diri. Dari lembar rencana pengembangan diri ini, itulah yang kemudian akan menjadi fokus kita pada supervisi berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah meluangkan waktu melaksanakan observasi, dan semoga pembelajaran yang sudah dilaksanakan benar-benar berdampak pada murid. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Santi. Selamat pagi. Baiklah, sebelum kita melaksanakan supervisi, kita akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, dalam pembelajaran nanti, apa tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan? Untuk materinya karena teks prosedur, jadi tujuan pembelajarannya yaitu menelaah struktur teks prosedur dan mengidentifikasi struktur teks prosedur yang dibaca dan yang didengar. Jadi ada dua, menelaah struktur teks prosedur, kemudian mengidentifikasi struktur teks prosedur. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, dalam observasi nanti, supervisi nanti, ada area pengembangan yang harus dicapai. Nah, kira-kira area mana yang ingin dikembangkan oleh Ibu Santi? Apakah penguasaan materi atau yang lain? Mungkin di bagian penerapan strategi pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu strategi pembelajaran yang mendidik dan berdiferensiasi. Ya. Penerapan strategi pembelajaran yang mendidik dan berdiferensiasi, itu adalah area pengembangan. Kemudian yang terakhir, strategi apa yang akan dipersiapkan agar supaya area pengembangan itu bisa tercapai? Yang pertama tentu saya mencari tahu dulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi dari berbagai sumber. Kemudian menyiapkan PowerPoint materi, menyiapkan video pembelajaran, dan yang terakhir ada menyiapkan proyek yang akan dikerjakan oleh siswa. Ya, ada 4 berarti ya? Ya. Mempelajari, kemudian menyiapkan video dan PowerPoint ya. Kemudian yang terakhir adalah ada proyek untuk siswa. Jadi itu strategi. Dan itu jadi pertanyaan yang terakhir. Nanti kemudian kita akan masuk pada kegiatan observasi
dengan harapan tentunya semoga apa yang sudah direncanakan ini sungguh-sungguh dan benar-benar boleh terlaksana sesuai apa yang kita inginkan. Demikian, terima kasih dan kita bertemu nanti sebentar dalam kegiatan observasi. Ya. Siapkan alat dan bahan. Lalu tuangkan sabun di dalam ember yang berkurang. Lalu masukkan Oke, selamat siang Ibu Santi. Tadi kita sudah melaksanakan observasi di kelas berdasarkan rencana pra-observasi yang sudah kita bicarakan. Nah, pada saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang kemudian itu Ibu bisa sampaikan berdasarkan pemahaman Ibu mengenai aspek dan strategi pengembangan yang sudah disampaikan pada kegiatan pra-observasi. Yang pertama, catatan refleksi. Jadi menurut Ibu Santi, bagaimana penampilan Ibu tadi selama melaksanakan pembelajaran? Apakah sudah sesuai dengan area pengembangan yang disampaikan ataukah ada hal yang perlu dikembangkan? Silakan disampaikan. Ya, berdasarkan refleksi untuk bagian area yang dikembangkan, saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan, tetapi mungkin ada beberapa yang perlu ditambah lagi, dikembangkan lagi. Nah, di bagian manakah itu? Mungkin di bagian proyek bisa ditambah lagi agar supaya setiap pembelajaran pada siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Oke, terima kasih. Jadi kalau bisa saya tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Namun kemudian pada pelaksanaannya ada tantangan, ada kekurangan yang dihadapi. Kemudian topik percakapan dan pencatatan. Di sini saya mencatat beberapa hal berdasarkan area pengembangan yang sudah disampaikan. Tadi disampaikan bahwa fokus pada strategi pembelajaran yang mendidik dan berdiferensiasi. Saya melihat mulai dari mencari tahu pembelajaran berdiferensiasi, menyiapkan video dalam pembelajaran, ada itu nampak dengan adanya video pembelajaran, kemudian menyiapkan PowerPoint materi. PowerPoint saya lihat begitu menarik sehingga membuat siswa seakan-akan semakin menjadi tertarik untuk belajar. Kemudian adanya proyek yang dikerjakan siswa. Nah, pada bagian ketiga dari pasca observasi ini, apa tindak lanjut Ibu ke depan? Untuk rencana tindak lanjut yang kedepannya yaitu mungkin lebih mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menantang para peserta didik di dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik ini menjadi termotivasi untuk lebih mencari tahu pelajaran apa yang sementara dilaksanakan dan supaya fokusnya ke pelajaran itu. Kemudian rencana tindak lanjut selanjutnya yaitu mungkin masalah produk, yaitu diferensiasi produk lebih dikembangkan lagi. Ya, diferensiasi produk lebih dikembangkan. Ya, itu bagian pasca observasi. Kemudian bagian terakhir lembar rencana pengembangan diri. Ada 4 poin ini.
aktivitas pengembangan, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam hal ini? Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian tujuan yang hendak dicapai kira-kira apa? Tujuannya adalah supaya pembelajaran itu lebih berpihak kepada murid, sehingga itulah yang akan nantinya itulah yang akan menjadi tujuan bahwa murid akan menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk ukuran keberhasilan kira-kira seperti apa? Ukuran keberhasilan mungkin yaitu pembelajaran menjadi menyenangkan dalam kelas, kemudian para murid bisa menjawab tujuan pembelajaran yang menjadi fokus di dalam pembelajaran. Oke. Ya. Artinya tujuan pembelajaran terjawab. Terjawab. Ya. Terakhir, apa yang bisa mendukung Ibu sehingga ukuran keberhasilan itu bisa tercapai? Yang menjadi pendukung tentu media dalam pembelajaran yang dipakai, karena biasanya murid lebih senang ketika ada media. Oke, luar biasa Bu Santi. Demikian supervisi akademik yang sudah kita lakukan berbasis coaching. Kita sudah melaksanakannya dari pra-observasi, kemudian tadi ada observasi, dan ini adalah pasca observasi, tentunya dengan harapan apa yang sudah menjadi fokus Ibu dan aktivitas rencana ke depan semoga bisa terlaksana dan mempertahankan apa yang sudah baik. Demikian, terima kasih, selamat siang. Terima kasih.